Halo semuanya, kenalin namaku Salwa Bilbina Munif. Aku dari kelas 91, nomor urut absen 27. Orang bilang dunia kini menyempit. Mau kemana aja, kita udah bisa dalam hitungan menit. Dengan siapa saja, kita bisa saling berhimpit. Berita di luar negeri sana, di dalam negeri pun jadi hits. Bahkan virus yang jauh dari negeri tirai bambu sana pun bisa sampai ke desa terpencil di Indonesia. Semuanya itu adalah dampak dari globalisasi. Terkoneksi dengan siapa saja tanpa pakai lama adalah internet yang jadi andalan kita. Mau lihat apa dan di mana, tinggal klik aja. Mau makanan Jepang, nggak perlu terbang ke Jepang. Mau baju artis Korea, kita nggak usah repot. Banyak hal yang mudah jadi viral karena gampang tersebar. Banyak orang mendadak terkenal karena aksinya banyak ditonton oleh orang. Semua karena globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Bagaimana bisa terjadi globalisasi? Adakah dampaknya globalisasi? Bisakah kita memanfaatkan globalisasi? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Dampak positif dari globalisasi. Yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Globalisasi juga mendukung meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ini, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga adalah tingkat kehidupan yang baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah sikap individualistik. Kemudahan yang ditawarkan teknologi di satu sisi dapat membuat orang merasa tidak lagi butuh orang lain dalam beraktivitas. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Arus globalisasi yang hanya diikuti oleh sebagian kecil individu di lingkungan masyarakat di satu sisi memperdalam jurang pemisah dan kesenjangan sosial jika tidak dijembatani sikap dan kepedulian sosial. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global dalam mengadaptasi pragmatisme, hedonisme, sikap primitif, dan konsumerisme. Itu tadi adalah dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti terjadinya perubahan iklim, polusi air, dan udara lintas perbatasan dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi pada akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan lingkungan alam. Jadi bagaimana? Sudah semakin mengerti tentang globalisasi kan? Semoga kita bisa mengambil hal positif dari globalisasi dan membuang jauh dampak negatifnya.